Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi ketika Quran dibilang mukjizat. Apa sih mukjizatnya? Kali ini tentang kata-kata yang baik. Kenapa itu mukjizat? Kita lihat ayatnya. Surat Ibrahim ayat ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana daraballahu masalah, bagaimana Tuhan membuat perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, asluha sabit, akarnya kuat, wa far'uha fis sama, dan daunnya menjulang tinggi ke langit. Tentang ayat, banyak sekali dalam Quran itu membuat perumpamaan kehidupan sehari-hari kayak hujan, terus kebun, terus kisah-kisah zaman dulu. Dia memberikan gambaran atau tanda-tanda kekuasaan Tuhan atau tanda-tanda keajaiban. Misalnya hujan turun dari langit, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu tanda agar kita mengingat misalnya tentang seperti tumbuhan yang ditumbuhkan dari keadaan gersang, kita pun akan dibangkitkan kembali dari kematian di alam akhirat misalnya. Jadi selalu terdapat paralel antara kehidupan dunia dan akhirat melalui tanda-tanda di kehidupan dunia. Begitu juga dengan ayat ini yang dibilang dia menjelaskan atau membuat perumpamaan tentang kalimat yang baik, misalnya pujian, terus penyemangat ke orang, atau sebaliknya dari kata-kata yang buruk kayak hinaan, terus sumpah serapah gitu kan. Di sini kita belajar bahwa kata-kata yang baik itu ternyata diumpamakan seperti pohon yang baik, yang akarnya kuat dan daunnya menjulang tinggi ke langit. Bayangkan pohonnya itu akarnya kuat banget dan daunnya sampai menjulang ke langit. Artinya pohon itu berpotensi sekali menghasilkan kebaikan bagi banyak orang. Mungkin bagi si pengelana yang kepanasan di jalan bisa berteduh dulu, terus kemudian ketika musim berbuah, pohonnya berbuah dan bisa dimakan orang. Kemudian rantingnya bisa dipakai untuk bahan kayu bakar misalnya. Kemudian anak-anak bisa bermain di bawahnya, atau burung-burung bisa membuat sarang di pohon tersebut, atau angin bisa terhalangi oleh pohon ini agar tidak merusak tanaman misalnya. Ini banyak sekali manfaat dari pohon yang berakar kuat dan berbatang atau berdaun menjulang. Kata-kata ternyata juga diibaratkan seperti pohon tersebut. Kata-kata yang baik, kalau teman-teman belajar psikologi buat anak-anak misalnya, anak-anak yang dipuji, gambar kamu bagus deh, atau ketika latihan piano misalnya, kamu bagus deh mainnya, kalau latihan terus kamu akan jadi hebat deh, itu akan membuat si anak itu mempunyai semangat dan akan berhasil. Banyak sekali di film-film misalnya seseorang menjadi sukses gara-gara masa kecilnya dibilangi oleh seseorang, kamu akan menjadi orang hebat. Jadi salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika berbicara kepada orang lain atau kepada misalnya kepada anak-anak, itu gunakanlah kata-kata yang baik, karena akan menancap seperti akar yang kuat di dalam ingatan atau di dalam hatinya, dan itu yang akan diingat sampai mungkin selamanya gitu. Ketika kita memiliki kata-kata yang baik, apa sih manfaatnya? Ini di ayat berikutnya. Ini penjelasan tentang pohon bagaimana ketika akarnya kuat dan daunnya menjulang ke langit. Dia bilang, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Jadi dengan kata-kata yang baik, buahnya tuh akan terasa dengan seizin Tuhan. Misalnya pagi ini kita berbicara baik kepada istri, besok kita berbicara baik kepada orang tua. Hasilnya itu
buahnya itu setiap saat Tuhan dengan seizinnya akan diberikan gitu. Mungkin gara-gara kita berkata baik kepada orang tua, kita selamat dari tabrakan misalnya. Atau gara-gara kita berkata baik terhadap pengemudi angkot misalnya, kepada supir angkot, mungkin siapa tahu rezeki kita dilancarkan. Karena rantai berikutnya bisa jadi karena kita berbicara baik kepada pegawai di kantor, kemudian pegawai kantornya disemangat, kemudian jadi bekerja dengan baik, kemudian bonusnya keluar. Dan itu menjadi rezeki yang baik bagi semua orang. Begitu juga dengan pohon tadi gitu kan. Seperti yang dibilang, pohonnya membuahkan banyak hal. Dan perumpamaan kata yang buruk juga seperti pohon yang buruk, tidak baik gitu. Gue nggak akan bahas ini, kita fokus ke yang baiknya dulu. Dan uniknya, itu dijadikan bahan untuk mengingat Tuhan. Apa sih tujuannya berkata-kata baik dengan mendapatkan buahnya seperti pohon tadi? Dibilang hanya agar mereka selalu ingat kepada Tuhan, ingat kepada kehidupan ini. Jadi salah satu mukjizat atau pengingat kita dengan kita memperhatikan atau melihat orang berkata-kata baik, sesungguhnya itu merupakan ayat tersendiri atau tanda-tanda tersendiri bagaimana Tuhan memberikan petunjuknya kepada kita bahwa dengan kata-kata yang baik dia memberikan segala hal. Seperti pohon yang baik dengan akar yang kuat dan daun menjulang menghasilkan buah-buahan yang bisa dimakan kapan saja. Mungkin itu yang menurut aku amazing. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa berkata-kata dengan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagikan, share, nantikan video berikutnya.